Nah, hari ini. Ratusan warga keturunan desa Bandar Dewa, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat menebangi puluhan pohon karet milik PT Huma Indah Mekar, Senin pagi. Penebangan pohon ini buntut dari sengketa lahan yang telah terjadi selama 40 tahun. Polisi, sama sapam. Warga menebang pohon karet dengan gergaji mesin. Penebangan juga cara masyarakat menuntut perusahaan mengukur ulang lahan yang diklaim perusahaan. Menurut massa, pengukuran ulang harus dilakukan untuk mengetahui mana lahan warga dan perusahaan. Demonstrasi sempat memanas. Puluhan tentara dan polisi diturunkan ke lokasi untuk meredam massa. Kegiatan hari ini kami melanjutkan penebangan yang nyata-nyata di luar HGU. Jadi untuk selanjutnya kita terus berlanjut sampai dengan selesai. Itu. Untuk selanjutnya apa yang akan disampaikan ini kami mintakan koordinator di lapangan ini. Silakan. Dalam kegiatan penebangan ini karena jelas-jelas ini tanah masyarakat 5 keturunan yang memang di luar HGU. Jadi intinya kami mewakili seluruh masyarakat 5 keturunan dan kampung-kampung yang lain keluarga kami. Adapun tindak tegas andai kata dari pihak kepolisian melakukan tindakan, maka harus profesional dan proporsional. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas yang merampas, yang merampok, yang menggunakan, yang melakukan aktivitas di tanah kami ini perusahaan. Jadi Perwakilan warga keturunan Bandar Dewa sudah ke Jakarta menggelar rapat dengar pendapat dengan DPR RI untuk meminta rekomendasi ukur ulang lahan. Surat rekomendasi juga sudah dikirimkan ke pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun Pemkab dan perusahaan tidak mau melakukannya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Kalau nyari ikan jangan dekat dengan Krakatau ya. Ratusan polisi air atau Polair Polres Lampung Selatan berpatroli memberikan peringatan kepada nelayan di Selat Sunda agar tidak mendekati Gunung Anak Krakatau. Perahu nelayan yang sedang melaut didekati. Krakatau jangan dekat-dekat ke Krakatau. Ya ngerti ya? Ya. Patroli juga digelar di dermaga Pulau Sebesi dan Pelabuhan Canti, Kalianda, Lampung Selatan. Polisi juga menghampiri nelayan yang akan melaut agar tidak mencari ikan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Hal tersebut untuk keselamatan nelayan, sebab Gunung Anak Krakatau masih rutin erupsi dan mengeluarkan abu vulkanik sejak pekan lalu. Menghimbau kepada nelayan untuk tidak mendekati Gunung Krakatau. Sehubungan peningkatan aktivitas Gunung Krakatau beberapa hari ini agak meningkat. Kalau dari visual pada hari ini yang kita lihat sekitar 1.500, ketinggian 1.500 di atas permukaan laut. Data pos pantau di Desa Hargo Pancuran, Lampung Selatan, aktivitas kegempaan dan erupsi Gunung Anak Krakatau menurun. Gunung Anak Krakatau sepanjang hari Senin mengeluarkan asap tebal berwarna putih. Semburan abu vulkanik terparah terakhir terjadi pada Minggu pagi dengan ketinggian 600 meter di atas puncak. Dan untuk hari ini baru terjadi satu kali letusan sekitar pukul 7 tadi pagi dengan ketinggian asap mencapai 600 meter. Sedangkan untuk himbauan kami tetap menghimbau untuk masyarakat, terutama nelayan wisatawan untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km dari gunung. Status Gunung Anak Krakatau masih di level 2 atau waspada. Nelayan dan wisatawan diimbau tidak mendekati gunung dalam radius 2 km. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Senin pagi menggelar sidak harga minyak goreng di sejumlah pasar Bandar Lampung. Petugas masih menemukan ada pedagang yang menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi atau HET. Salah satu lokasi yang didatangi petugas yakni di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sebagian pedagang sudah menjual harga minyak goreng sesuai aturan pemerintah, namun sebagian besar belum menurunkan harga minyak goreng. Rupanya pedagang yang belum menurunkan harga minyak goreng karena mereka tidak belanja dari distributor. Minyak goreng umumnya dipasok dari agen kecil.
pasar tradisional ini masih belum menjual dengan harga head gitu kan. Kita ingin tahu masalahnya apa gitu. Maka kita mempertemukan antara distributor dengan para pedagang gitu. Nah, tadi kan dari si ibu diketahui bahwa ibu itu belum, memang selama ini menjual minyak ngambil dari teman yang lain, belum langsung dari distributor. Otomatis kan berarti dia menjualnya lebih mahal gitu kan. Pedagang belum menurunkan harga minyak goreng karena belum mendapatkan harga terbaru. Mereka terpaksa belanja minyak goreng dari agen kecil yang harganya masih mahal karena tidak mendapat kuota dari distributor. Keluarnya gini, maksudnya si pembeli lebih banyak, yang beli lebih banyak daripada minyak yang dikasih. Andai kata nih, dapetnya 10 dus, tapi si pembeli lebih dari itu. Kita ngejualnya berapa? Ngejualnya berapa, Pak? Jualnya berapa? Jualnya head, tapi begitu datang langsung habis. Langsung habis. Karena apa? Ya, karena lebih 10 dus. Begitu. Cuma 10 dulu. Itu kita buka, rebut orang. Para pedagang meminta pemerintah agar benar-benar rata memberikan subsidi minyak goreng. Jika tidak, maka harga minyak goreng di pasar akan bervariasi. Pedagang tidak mau menanggung kerugian atas ditetapkannya peraturan pemerintah yang menyeragamkan harga minyak goreng. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Satgas Pangan Kota Bandar Lampung Senin pagi menggelar sidak ke sejumlah gudang toko retail untuk memantau stok minyak goreng. Sidak ini digelar setelah adanya kelangkaan minyak goreng di pasar dan toko modern. Dari hasil sidak ini, petugas menemukan stok minyak goreng di gudang toko retail melimpah. Harga minyak goreng di toko retail sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, ada temuan petugas bahwa toko retail tetap membatasi penjualan minyak goreng maksimal 2 kg per orang. Ini upaya yang kita sedang cari gitu, gimana solusinya ke depan ini. Jangan sampai, apalagi ini kan mau menghadapi bulan puasa. Jangan sampai nanti ini ya, menjadi terus berlanjut. Kita cari apakah memang CPO-nya ada kegagalan panen misalnya di kelapa sawit atau apa gitu. Karena yang jelas produksinya ini bukan produksi, kita tidak tahu produksinya bagaimana. Yang jelas supply-nya turun di gudang-gudang retail ini. Warga diminta tidak menimbun minyak goreng. Warga tidak perlu panik dengan stok minyak goreng karena diklaim banyak dan mencukupi. Sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah 1 Februari 2022, harga minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Harga minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan harga minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.